Oke, perkenalkan nama saya Eugenia Ecclesia Kansil dengan NIM 220211060034 dan teman sekelompok saya Diva Rungkat dan Luis Manopo. Di sini kami akan mendemokan hasil dari tugas kelompok keamanan cyber modul 2. Nah, di sini pada lab pertama kita diminta untuk mendownload sys internal dari link tersebut dan bertepatan di sini saya sudah download dan sudah diekstrak. Di sini kita diminta untuk membuka TCP view. Pertama-tama tutup dulu file Explorer-nya. Jadi di sini pada TCP view ini menunjukkan jendela Windows. Kita proses Windows itu yang sedang berjalan. Nah, kita pilih pada SSX. Nah, di sini ada SSX, kita double klik. File EXS itu adalah file lokal security authority, proses yang terletak di dalam sini C Windows System 32 ISS. Setelah itu kita akan menutup Windows ISS, Windows X. Ini kita akan melihat bagian-bagian lain yang sedang berjalan. Selanjutnya kita akan membuka browser yaitu Microsoft Edge. Kita akan membuka browser. Dan di sini apa yang terjadi? Microsoft Edge itu terbuka. Apa yang terjadi pada TCP view Windows? Nah, di sini proses Microsoft Edge yang terdapat dalam CCTV yang tadi dibuka. Nah, dan sini reopen di web browser, Rich Research, the process list, in the TG view, record your finance. Nah, terdapat proses Microsoft Edge yang dibuka tadi, di mana di dalamnya terdapat proses name, yaitu Microsoft Edge. Di sini bisa kita lihat Microsoft Edge. Ada persis ID, ada protocol state, local address, ada local board, remote address, ada remote port, ada create time, ada module name, ada juga send package, ada receive package, and send bits dan juga receive bits. Sehingga di sini kita akan menutup di bagian TCP view, kita akan menutup bagian TCP view. Di sini pada sys internals kita buka di ProsXP. ProsXP mari kita cari. ProsXP ada di bagian ada XP di sini, ada ProsXP. Mari kita lihat. ProsXP Nah, di sini ada ProsV. Kita buka proses seperti itu. Nah, karena sudah dibuka sebelumnya, jadi sudah menyetujui di bagian license agreement. Nah, di sini kita diminta untuk menekan
icon ini pada bagian Microsoft Edge sebagai contohnya. Oke, pertama-tama kita buka dulu di bagian Microsoft Edge dan kita tekan ini ke layar Microsoft Edge dan kita langsung saja terpanggil ke arah sini di bagian proses B atau proses Explorer. Kita langsung tertuju ke Microsoft Edge EXO itu. Selanjutnya kita diminta untuk kill the process. Kill process yaitu caranya dengan kita mengklik kanan dan kita klik proses. Nah, di sini kita telah klik proses dan di sini ada pertanyaan apa yang terjadi ketika kita melakukan itu, yaitu proses yang sebelumnya ada telah ditutup atau nama saja dengan kita menutup tab pada biasanya. Selanjutnya kita open command prompt. Kita pilih dari sini, kita pilih command prompt atau bisa saja dengan CMD. Nah, di sini ada, kita coba buka. Dengan kita coba buka dulu untuk command prompt dan menekan icon tersebut, kita coba buka dan akan menekan icon ini ke arah command prompt dan langsung ke arah sini. Prompt-nya dalam bentuk terminal. Jadi kita akan mencari di bagian CMD-nya, CMD yang tadi. Kita lihat, nah di sini ada CMD Excel. Selanjutnya diminta kita untuk diproses command prompt in CMD Excel. It present process X Explorer Excel. Nah, di sini Explorer Excel yang benar ini Explorer Excel. Dan selanjutnya kita navigate command prompt, kita starting, kita coba di sini, kita starting pada command prompt, kita perkecil terlebih dahulu, starting, cocok coba ping satu-satu, kita lihat dan di sini muncul ping Excel. Muncul ping X. Nah, apa yang terjadi, muncul satu proses lagi yaitu ping Excel. Itu adalah sebuah proses yang terjadi ketika kita melakukan samping di CMD. Selanjutnya kita diminta untuk ngecek virus total di Conhouse. Di sini cek virus total. Kita klik kanan. Klik kanan, kita cek virus total. Setelah kita cek virus total, kita perbesar. Nah, di sini bisa kita lihat totalnya itu 0 dari 78. Selanjutnya kita diminta untuk kill proses. Pada CMD kita kill proses. Bisa kita lihat tab CMD yang tadi terbuka sudah tertutup. Kita mengklik kanan pada kill proses pada CMD dan memilih klik proses apa yang terjadi seperti di saat kita menutup tab dengan cara biasa. Nah, selanjutnya kita akan explore threads dan handles. Kita buka Chrome. Kita buka kembali command prompt. Memproses Explorer. Klik kanan pada Canhouse dan Properties. Dan pilih properties. Nah, di sini ada muncul bagian threads. Bisa kita lihat
ada muncul thread tadi. Sini jelaskan detail dari threads. Di dalam threads ini terdapat in threads ID, ada CPU ada, delta ada suspend count, dan start address. Selanjutnya in process explorer, klik view. Kita kembali lagi, kita ke proses explorer. Kita pilih bagian view. Kita show lower print. Kita tekan sekali lagi show lower band. Nah, di sini telah terbuka handles. Jelaskan handle di situ. Nah, handle Spider Canhouse X itu menunjukkan apa saja yang terkait dengan proses Canhouse itu sendiri. Contohnya berupa sini ada LPC port, PD, ada history, ada event, ada file, ada key, ada mutan, ada section mover, ada thread, ada Windows Station. Selanjutnya kita akan explore Windows Registry. Kita close terlebih dahulu. Kita untuk regi edit, kita membuka registry editor. Nah, di dalam registry ini ada karena dapat classes root ada, current users ada local machine. Mari kita lihat apakah sama dengan yang ada di dalam file dan ternyata sama. Oke, selanjutnya interview step. Kita pilih di bagian Hacky OK. Tiara users untuk memilih Aula accepted. Kita pilih software. Endorse kita proses explorer. Kita scroll ke bawah, kita cari yang bagian Aula accepted. Nah, di sini ada Aula accepted. Registry itu sesuai yang di sini dan ya benar. Kita double klik. Untuk value datanya di sini 1. Nah, di sini kita diminta untuk diubah menjadi 0. Dan kita lihat apa yang terjadi. Untuk datanya itu berubah dari namanya yang 0xx001 berganti menjadi seperti ini. Selanjutnya kita open the process. Explorer kita buka sysinternals. Oke, kita kembali lagi, kita buka sysinternals. Kita buka proses. Di sini apa yang terjadi? Kita diminta kembali untuk setuju tentang lisensi. Kita terima saja. Oke, kita masuk pada app yang kedua, create user account. Nah, di sini terlebih kemudian kita close untuk tab-tab yang ada. Kita close terlebih dahulu. Dan kita diminta untuk
membuat akun. Kita pilih start dan kita pilih control. Kita buka control panel, kita select user account. Kita pilih di bagian sini dan kita manage another account. Kita menuju another account dan kita tambahkan. Di sini kita tambah bahkan direkam. Kita pilih I don't have this screen. Kita pilih yang ini. Tulis dengan user 1 dan kita menuliskan passwordnya. Di sini terdapat beberapa jawaban ketika kita melupakan passwordnya. Kita langsung isi saja. Nah, di sini user account user 1 telah berhasil dibuat. Di sini user 1 telah berhasil dibuat. Apa tipe akun dari yang telah kita buat tadi, yaitu local account. Oke, kita lanjut untuk ke user bagian user 1. Di sini kita navigate user 1 dan select properties. Tester 1 dan select properties. Kita pada bagian security. Habis group. For user have full control on this. Nah, di sini yang memiliki kontrol penuh itu adalah sistem dan juga administrator. Sistem dan juga administrator siap. Selanjutnya open the folder the blows. CyberOps besar. Pada properti. Tebu kita coba buka folder yang lain dan kita coba bandingkan. Mari kita coba buka folder yang lain. Kita coba buka di folder. Kita pilih di bagian properties. Properties bagian security.
di sini bisa kita bandingkan dengan yang tadi. Untuk yang ini dengan yang ini, kita lihat sini tidak ada semuanya, bisa dikontrol, tapi di bagian yang folder lainnya itu bisa untuk kita kontrol. Nah, selanjutnya bagian tugas 2 ini di sini jawabannya pada folder lain bisa, atau kita memiliki akses penuh pada folder, sedangkan pada folder user 1 kita batasi dalam mengakses. Oke, selanjutnya kita ke administrative tools. Kita pilih komputer manajemen sebelumnya. Kita pilih komputer manajemen di sini. Manajemen kita open. Kita pilih local users account untuk dan di sini di local user account ini pada part 6 ini ternyata di Windows 11 itu tidak ada local user dan group. Oleh sebab itu kita langsung lanjut saja ke tahap berikutnya. Langsung ke tahap berikutnya karena di bagian Windows 12 tidak memiliki local users. Local user dan group maksudnya bisa kita lihat di sini. Kita lanjut saja. Nah, di sini langsung sampai di bagian untuk kita menghapus. Ada bagian account yang kita buat tadi. Di sini kita bisa menghapus, tapi ada juga cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu pada di control panel pada bagian user account, dan kita delete akun. Bisa kita cek sebelumnya di sini. Kita bisa mengganti dengan user yang lain, yaitu user 1. Kita coba untuk menghapusnya, kita ke control panel. Control panel kita manager account di sini. Kita delete account, delete file, delete account. Kita coba buka di bagian di sini apakah masih ada, dan ternyata sudah tidak ada account yang satunya lagi karena sudah dihapus. Selanjutnya di sini ada reflection. By is it important to protect all accounts in strong? Kenapa penting untuk melindungi akun dengan kata sandi yang kuat? Karena untuk menjaga keamanan dari komentar itu sendiri dan menghindari dari orang lain untuk mengakses komputer kita. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kenapa kita membuat user dengan standar privilege? Ketika kita membuat user dengan secara privilege, berarti kita ingin menjaga data pribadi sehingga user lain tidak memiliki akses pada data kita.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Diva Maria Ronkat dan di sini saya akan melanjutkan lab using Windows PowerShell. Sebelumnya di sini saya menggunakan device teman satu kelompok saya. Langsung saja kita masuk ke step 3, akses PowerShell console. Jadi kita akan cari PowerShell dan juga command prompt. Kita cari dulu PowerShell. Di sini juga CMD. Dan kita akan masukkan dir pada keduanya. Ini. Begini tampilannya di keduanya di sel dan juga CMD. Dan selanjutnya kita akan ketik ping di keduanya juga. Tampilannya seperti ini. Ini ping yang di PowerShell. Selanjutnya kita ketik cd. Ini sudah. Selanjutnya ipconfig. Ini tampilannya seperti ini di keduanya, di CMD, begitu pula di PowerShell. Kita balik ke modul. Balik ke modul dulu. Jadi di step di step sebelumnya, step 4, kita lihat dulu di step 4, sini ada pertanyaan kan, enter there at the prompt in the both windows. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di keduanya. Dan jawabannya, nama file dan direktori yang terdapat di dalam direktori, ukuran file dan byte, serta tanggal dan waktu pembuatan atau modifikasi terakhir. Dan yang B, pertanyaannya, try another command prompt. Jadi kita coba perintah yang lain seperti cd, ipconfig, dan apdp hasil. Untuk ping itu, jadi jawabannya untuk ping itu menguji konektivitas jaringan komputer. Kemudian CD itu tidak menunjukkan apa-apa, tetapi ketika diikuti dengan nama direktori, kita akan berpindah dari direktori ini ke direktori yang kita tuju. Kemudian untuk ipconfig itu menampilkan konfigurasi jaringan pada komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, dan informasi lainnya tentang antarmuka jaringan yang terpasang pada komputer. Sudah, masuk di step kelima, export CMD LEDs. Untuk yang bagian A, kita ketik get alias dir di PowerShell.
Oke, sudah tampilannya seperti ini dan ada pertanyaan. Ada apa perintah PowerShell untuk dir? Nah, jawabannya perintah PowerShell untuk dir adalah get well child item. Yang ini. Oke, kita masuk di yang keenam, ketik net start minha. Oh, seperti itu. Tampilannya seperti ini. Lanjut, kita ketik net start garis miring R seperti ini. Kita enter. Nah, tampilannya juga seperti ini. Kita bisa lihat di modul dan di PowerShell yang sudah saya coba. Tampilannya sama. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the IPv4 gateway? Nah, jawabannya IPv4 adalah alamat IP dari perangkat jaringan yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal seperti internet. Kita lanjut ke yang selanjutnya, pencarian PowerShell, kemudian run as administration. Oke, sudah. Kemudian kita ketik netstart garis miring app no. Oke, tampilannya seperti ini. Kemudian open task manager, negative details tab, klik pit heading the pit order. Select one. Oke, jadi di sini untuk yang bagian E, kita akan buka task manager, klik ke details, kemudian akan klik pit atau PID. Task manager. Ini details, kemudian pit ini. Kemudian pilih salah satu pitnya. Nah, sini saya memilih pit yang 29544. Kemudian properties. Nah, tampilannya seperti ini. Lanjut, untuk yang bagian G ini, kita akan cari pit yang dipilih di task manager. Klik kanan tadi sudah di bagian pit. Ini tampilannya seperti ini. Dan ada pertanyaan di sini. Em,
Informasi apa yang bisa diperoleh dari tab rincian dan kotak dialog properties untuk feed yang Anda pilih? Nah, jawabannya dari Details Task Manager terdapat informasi tentang proses yang terkait dengan feed tertentu, termasuk nama, proses, feed, pengguna yang menjalankan proses, serta penggunaan sumber daya CPU dan memori. Sedangkan pada properti, terdapat informasi lebih lanjut seperti tipe file, deskripsi, lokal file, ukuran file, waktu pembuatan, waktu modifikasi, dan diakses kapan saja, serta atribut. Masuk di step yang ketujuh, empty recycle bin using PowerShell. Nah, di sini kita akan membuka recycle bin. Recycle bin, pastikan Anda ada item yang dapat dihapus secara permanen dari PC Anda. Jika tidak, mengembalikan file tersebut. Nah, jika tidak ada file recycle bin, buatlah beberapa file. Jadi kita buka dulu recycle bin. Nah, kita akan coba hapus secara permanen. Kita sudah berhasil menghapusnya. Sekarang kita akan buka PowerShell console dan enter clear recycle bin. Kita akan ketik clear recycle bin. Kita buka dulu PowerShell-nya. Kemudian kita ketik clear recycle bin. Recycle bin. Ah, Y untuk yes. Nah, sudah. Kemudian di sini ada pertanyaan. What happened to the files in Jadi apa yang terjadi? Nah, jawabannya file yang sebelumnya terdapat pada recycle bin, ketika kita menjalankan perintahnya, yang ada tersebut terhapus. Nah, di sini ada reflection atau pertanyaan. PowerShell was developed for task automation and configuration management. PowerShell dikembangkan untuk otomatis tugas manajemen konfigurasi. Dengan menggunakan internet, teliti perintah-perintah yang dapat Anda gunakan untuk menyederhanakan tugas-tugas Anda sebagai analis keamanan. Kemudian kita akan catat teman-teman kita. Nah, jawabannya di sini pertama get child item, yaitu yang memberikan fleksibilitas lebih dalam pencarian file dan direktori. Dan kemudian ada perintah seperti nestat dapat digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan aktif serta informasi terkait seperti alamat IP lokal dan remote serta status koneksi. Dan juga ada dengan Netstat Apno dapat diketahui proses mana yang sedang menggunakan koneksi jaringan. Informasi ini dapat dikaitkan dengan PT Task Manager untuk melihat lebih lanjut tentang proses tersebut. Dan yang terakhir, PowerShell dapat digunakan untuk menghapus seluruh isi recycle bin tanpa perlu melakukannya secara manual, yang bisa berguna untuk efisien pengolahan Nah, sekian dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Luis Manopo dan saat ini ada di lab Windows Task Manager modul 2. Jadi di sini kita akan
buka Task Manager, bisa langsung pakai pencarian di sini atau menggunakan Control Alt Delete. Langsung saja. Jadi di sini sudah terbuka untuk Task Manager. Selanjutnya kita akan melihat more details. Kita kembalikan dulu ke proses. Jadi di sini sudah terlihat ada berbagai macam proses. Untuk Microsoft Edge ada 13, Google Chrome juga ada 10. Dan langkah selanjutnya, kita akan buka command processor heading with listed under this heading. Di sini jawabannya command prompt. Untuk bagian command prompt, di sini ada command prompt yang di-run sebagai administrator. Dan untuk di sini juga ada openconsole.exe. Properties. Console Windows host. Ini sini ada jawabannya. Lokasi nama file, lokasi dari proses ini conhost.exe. Dan ketika kita tutup command prompt window, apa yang terjadi dengan window command processor and console window host ketika command prompt ditutup. Ketika jendela CMD ditutup, proses Windows command processor dan console Windows yang terkait akan dihentikan oleh sistem operasi karena tidak lagi jendela CMD yang berjalan. Seperti ini, kita entas. Oke, ini juga kita entas. Dan untuk proses yang terjadi di sini ada 3, ada apps, background, dan yang terakhir ada Windows process. Ini untuk konsol Windows host. Ini kita klik kanan, properties. Ini conhost.exe-nya. Sesuai dengan ini. Jadi langkah selanjutnya kita akan klik the memory heading second time. Jadi kita akan 2 kali. Ini memory heading. Apa efek yang terjadi dengan kolom? Pemakaian memori akan berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Seperti yang terlihat, ini dari 0, 0,1, 0,3, 0,4, dan seterusnya. Step yang ketiga, klik kanan the memory heading, select resource values memory percent. Sini kita resource values. Terus memory persen. Nah, di sini ini terganti menjadi persen. 0%, 0,1, dan seterusnya. Apa efek dari memori kolom? Ini ditampilkan memori dalam format persen. Ya, ini sesuai dengan yang ada di sini. Bagaimana ini bisa berguna? Ini memudahkan user dalam melihat pemakaian memori yang ada dan juga membantu dalam menemukan apakah ada permasalahan dalam suatu layanan yang menyebabkan pemakaian memori yang ada. Kita kembali ke Task Manager, klik the name heading.
Double click on the Microsoft Edge. What happened? Kita kembali. Kita tutup saja dulu. Kita cari bagian Microsoft Edge. Jadi Microsoft Edge ada di bawah sini. Double klik dan lihat apa yang terjadi. Jendela Microsoft Edge ini akan menjadi aktif. Dan ini mungkin bagian dari dalam Microsoft Edge. Dan ini yang saya buka, tab modul 2. Ada 2 tab yang terbuka. Terus kita klik kanan dan entas. Bagian ini akan hilang. Kita langsung entas. Dan ya benar ini sudah tertutup. Tapi karena kita akan melihat tugas, jadi kita akan buka lagi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke part 9, Working in the Service tab. Di sini kita akan klik Service tab, use the scroll bar on the right side, Service window to view all the service list. Jadi kita akan buka bagian Service. Proses. Ya, ini bagian service-nya. Kita balik. What status are list? Statusnya di sini ada yang stop, ada yang running. Dan part 10, working in the performance tab. Kita akan kembali pindah ke performance tab. Nah, di sini ada performance, ada CPU, memory, disk 0 untuk data C, dan Ethernet, Wi-Fi, dan GPU. How many threads are running? Kita akan melihat berapa banyak threads yang sedang running. Threads-nya ada 3.400 lebih. Dan how many process are running? Untuk proses yang sementara running ada 246 proses. Dan untuk di sini, klik the memory in the left panel of performance tab. Untuk memori ada 6,2 per 7,3. Yang artinya 6,2 itu yang terpakai. Yang 7,3 total keseluruhan yang tersedia. What is the available physical memory? Untuk punya saya yang tersedia itu 7,3. How much physical memory is being used by the computer? Yang terpakai 6,2. Selanjutnya ke Ethernet. What is link speed? Di sini 0 kbps karena saya tidak menggunakan Ethernet. Dan what is IPv4 address? Kita lihat IPv4 192.168.561. Sekarang kita akan open resource monitor from the performance tab in Task Manager.
Seharusnya ada di bagian bawah sini untuk source monitor. Jadi ini resource monitor. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada reflection question. Apa yang penting untuk administrator mengerti cara kerja Task Manager. Task Manager adalah alat penting untuk administrator sistem karena menampilkan kinerja dari sistem Windows secara real time, baik untuk melihat penyimpanan laptop, kecepatan internet, pemakaian memori, aplikasi, dan lain-lain, serta memungkinkan mengelola proses yang berjalan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke lab selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk di control panel. Ini sudah saya buka control panel. Kita akan buka untuk Network and Sharing Center. Nah, di sini klik Change Adapter Settings, Network Connection Window, leave it open, dan biarkan terbuka. Jadi kita akan ganti adapter setting. Sebentar. Oke. Sekarang kita akan buka Administrative Tools. Kita akan buka Control Panel. Kita buka Control Panel baru. Jadi untuk punya saya, dia namanya bukan Administrative Tools. Tapi di sini itu Windows Tools. Ini selanjutnya double klik pada Performance Monitor. Kita cari Performance Monitor. Please display icon password and stop the recording. Ini. Coba. Oke, di sini sudah freeze. Tapi kita sedikit panjang biar kelihatan keren. Apa ini tadi?
Ini oke, sudah berhasil kita clear dan kita kembali ke tadi. Dan kita akan buka bagian service. Dan selanjutnya akan double klik pada routing and remote access. Kita cari routing and remote access. Di bagian bawah, bagian R. Cari sepertinya ini. Routing and remote access. Kita double klik. Local computer startup type. Pilih manual. And then klik apply. Ini kita biarkan saja terbuka seperti ini. Kita kembali. Kembali ke bagian sini. Terus kita freeze. Biarkan di jalan, kita freeze. Kita balik lagi ke service. Lalu kita start. Nah, di sini belum muncul untuk bagian stop. Kita coba balik ke service. Sini tetap freeze. Kita kembali. Nah, di sini sudah ketambahan satu incoming connections. Lalu kita keluar. Kembali ke performance monitor. Sini masih tetap freeze. Terus ada pertanyaannya. What change appear in the window after starting the routing and remote access service? Muncul network connection baru dengan nama incoming connection seperti yang tadi diperlihatkan. Navigate to routing and remote access local computer window and click stop. Navigate the network connection windows. What change appear in the right pane after stopping the routing and remote access service? Network connection yang sebelumnya ada menjadi hilang. Sekarang kita akan navigate to performance monitor and freeze display. I can stop the recording. Change the grab type. Ini kita ganti ke report. The display change to report view. Tampilannya sudah sama.
What value are displayed by the counter? Yang terdisplay adalah ini 5405. Klik the routing remote access properties and start type field disabled and click OK. Kita akan kembali dan kita balikan ke disabled. Kan di sini sudah manual. Kita balikan ke disable. Lalu kita OK. Kita lihat. Sini kita stop. Oke, sudah diberhentikan. Klik the service window. Service. What is the status startup type of routing and remote access? Statusnya menjadi blank atau kosong, startup type-nya berubah menjadi disabled. Ini startup type. Klik the performance monitor window. Klik the unfreeze display icon to start recording. Close all open windows you open during part 1 of this lab. Jadi di sini kita diminta untuk unfreeze. Kita kembalikan ke yang pertama. Untuk mulai start merekam record. Sini kita close. Minta untuk close. Masuk ke part yang ke-12. Working in the computer management utility. Kita akan buka control panel dan computer management. Jadi kita buka tiganya, terus kita akan pilih. Ikut kita buka. Ini kita diminta untuk membuka event viewer, terus window logs, dan kita pilih sistem. Terus langkah selanjutnya, the event properties windows open the first event. Click down arrow to locate an event for routing remote access. Jadi ini adalah hasilnya. Dan di sini ada pertanyaan, what are description for each for event? Untuk 4 event. Yang pertama itu the start type of routing and remote access service was changed from demand start to disable. Oke, yang kedua, di sini ada enable. Jadi kita lihat yang sama, ini remote access connection manager failed to start because the protocol engine. Terus yang kedua, remote access connection manager yang salah, yang ketiga, ini yang keempat, the start type of routing. Kita masuk ke part 13, administrative tools.
Sini kita sudah buka komputer manajemen, control panel, habis itu, oh salah, kita harus buka performance monitor. Cari performance point. Terus kita tampilkan new data collector cell. Sini kita klik kanan. Kita buat, kita akan membuat baru di bagian user define dan new data collector set. Untuk namanya, lihat apa namanya, kita kasih nama memory logs. Create manually, fans, terus kita klik next. Kita pilih performance counter, klik next. Which performance counter would you like to log? Screen opens, click add. Open, klik add. Ini kita akan cari available MB bytes. Cari bagian dari memori. Nah, di sini available M bytes. Klik. Terus kita oke. Nanti keempat, ini tadi tidak ada. Oh, kita lupa tambahkan ke sini. Terus kita oke. Oke, ini sudah sama. Selanjutnya kita next. Kita bisa pilih jika kita ingin memindahkan untuk tempatnya. Di sini kita next saja. Oh, diminta untuk browse. Kita pindahkan ke data check. Terus cek, kita cari untuk fract cyber. Kan ke dalam modul 2. Oke, kita next. Kita langsung finish. Terus di sini
Select the data set. Data collector. Kita buka properties. Untuk bagian binary kita ganti ke comma separator. Dan kita oke. Oh, kita ke file dulu. Klik file tab. What is the full path name to the example file? Untuk file name format sini kosong, tapi untuk log file name-nya data collector 01. Untuk example file name ada data C, nama folder, terus folder lagi. Ini data saya data Louis, terus ini untuk data collector 1 CSV. Sini kita klik OK. Select to the memory logs. Performance monitor. Monitor window. Klik the green arrow. Di sini masih ada tanda panah. Kalau kita stop, ini tanda panahnya sudah tidak ada. What change do you notice for the memory logs icon? Tanda panah hijau di icon memory logs setelah hilang, seperti yang ada di sini. Jadi di sini kita akan mencari file dengan nama dari ini seperti yang tadi, yang bagian ada sini data collector. Ini untuk namanya. Oh, continue. Di sini kita disuruh buka.
Ini untuk bagian datanya, data kolektor 01. What is the column for this the right source? Available memory in M bytes atau memori yang tersedia dalam M bytes. Ini kita tutup. Select the performance monitor window. Right click memory logs. Terus delete. Kita buka lagi performance. Di bagian memory log kita klik kanan. Terus kita akan delete. Di sini nggak ada delete. Drive C per blocks folder. Sini foldernya sudah kosong. Nanti ya, ya, dan sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.